Halo Scorpio, jumpa lagi di Telearkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus Sign. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya. Oke, perkembangan pergerakan planet untuk minggu ini 25 Mei sampai 31 Mei ya. Di Senin kemarin 25 Mei ada pergerakan Mars Pluto Square ya, di mana Mars di sini 5 degrees Taurus dan Pluto di sini 5 degrees Aquarius retrograde. Intinya adalah gesekan kuat antara dua energi besar dan sama-sama kuat, sama-sama keras kepala gitu ya. Intinya di sini Mars di sini meminta untuk grounded action oriented, di mana kita untuk stay dalam zona nyaman. Lalu kemudian Pluto di Aquarius di sini memaksa kita untuk mengeluarkan power to be authentic. Ya ini bertentangan ya tentunya ya. Satu ingin menetap, satu ingin pergi keluar. Gitu ya. Jadi intinya di sini adalah teman-teman yang dimana zona nyamannya saat ini sudah selaras dengan jati diri kalian ya, itu tentunya tidak akan menjadi sebuah masalah yang terlalu memberatkan dengan adanya planetary transit ini ya. Tapi kalau bagi teman-teman di sini yang zona nyamannya sudah tidak lagi relevan dengan jati diri kalian, kalian merasa terpaksa berada di situ gitu ya, itu akan memaksa kalian untuk semakin keluar mencari zona nyaman yang baru atau komunitas yang baru atau apapun itu hal yang baru yang lebih intinya sesuai dengan jati diri kalian. Lalu Jumat 29 Mei 2026, Merkuri masuk di Gemini bersama Matahari, Jupiter, dan Uranus. Intinya di sini komunikasi akan semakin meningkat, ide-ide baru banyak bermunculan, kegiatan sosial mulai meningkat, aktivitas platform digital pun juga akan semakin gencar gitu ya. Dan ini momen yang bagus untuk kegiatan komunikasi visual kreatif, di mana kita bisa menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan seperti menulis, lalu kemudian membuat blog, vlog gitu ya, membuat artikel, launching project-project digital gitu ya. Lalu kemudian negatifnya adalah ya kekacauan mental ya karena banyaknya informasi yang masuk di otak dan pikiran kita. Jadi kita diminta untuk pilih-pilih ya, tidak semuanya intinya kita turuti ya dengan adanya ide-ide yang muncul itu. Kembali lagi Gemini itu dia sangat suka sekali dengan data ya. Intinya di sini ketika data di lapangan itu seperti apa, lalu ide yang muncul seperti apa, itu kita sinkronkan ya. Kalau memang tidak sesuai dan tidak sejalan dan tidak realistis, tentunya tidak perlu kita pikirkan lebih lanjut gitu ya. Oke, lalu kemudian di Minggu 31 Mei ya, weekend, itu ada full moon di 10 degrees Sagittarius ya. Ini adalah blue moon, ini second full moon di bulan Mei ini ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bulan yang lalu, bahwa kita masuk ke bulan Mei, ini diapit oleh dua full moon, yaitu full moon di Scorpio di awal bulan, lalu kemudian full moon di Sagittarius di akhir bulan. Itu intinya full moon di Sagittarius di sini adalah pencarian kebenaran sejati, makna dari kebebasan, dan sudut pandang global, sudut pandang makro, dari segala macam aspek di kehidupan kita ya. Jadi kita nanti akan banyak hal-hal di masa lalu itu yang kita lihat lagi, kita review lagi dari perspektif yang lebih luas, dari perspektif yang lebih tinggi gitu ya. Dan nantinya kita akan menemukan banyak hal-hal yang tersembunyi gitu ya, yang baru kita sadari saat ini itu nanti akan muncul ke permukaan. Nah intinya ketika itu muncul ya, percayai saja dan yakini saja bahwa ya apapun yang terjadi di masa lalu itu adalah pembelajaran untuk kita semua ya, supaya kita maju ke depan nanti jangan sampai masuk ke lubang kesalahan yang sama gitu ya. Dan ini adalah momen yang tepat untuk mengkalibrasi ulang filosofi-filosofi kita yang sudah tidak lagi relevan, yang tidak lagi real dengan kondisi saat ini gitu ya. Dan kita pun juga diminta untuk merayakan pencapaian diri ya atas apa yang sudah kita usahakan di masa lalu. Dan di sini nanti kita akan bisa lebih mudah untuk bergerak menuju masa depan yang lebih baik gitu ya, dengan adanya kita bisa mereview masa lalu kita dari visi yang lebih tinggi gitu ya, dengan perspektif yang lebih luas. Oke, kita langsung saja tapping into energi Scorpio di sini ya, mohon bantuan semesta. Energi utama untuk teman-teman Scorpio di sini
satu kartu yang menunjukkan energi utama teman-teman Scorpio. Oke, let's split the deck. Terima kasih semesta. Scorpio, kalian mendapatkan energi broken heart. Ya, tampaknya ada energi sakit hati di sini ya, ada energi healing. Di sini saya merasakan adanya energi Three of Swords, lalu kemudian Four of Swords, Seven of Swords gitu ya. Banyaknya energi sakit hati di sini ya. Itu. Lalu kemudian mari kita lihat kondisi untuk teman-teman Scorpio sekarang ya, dengan adanya energi broken heart di sini semesta mohon bantuan untuk teman-teman Scorpio di sini. Kondisi mereka saat ini. Untuk teman-teman Scorpio kolektif. Terima kasih. Kalian mendapatkan energi inner light ya. Di sini ada energi penyembuhan ya, ada energi menarik diri, kontemplasi ya, soul searching, finding true self, living consciously. Jadi di sini tampaknya dengan adanya sakit hati ini akan semakin memunculkan jati diri kalian ya. Kembali lagi Scorpio di sini under Pluto ya. Ini sangat kuat sekali, di mana Pluto di sini masih retrograde di Aquarius ya. Teman-teman Scorpio ya, Pluto ini adalah planet kalian, jadi nantinya akan tentunya kita terlahir sebagai kalian terlahir sebagai Scorpio di sini tentunya memiliki tujuan hidup ya. Di mana Scorpio di sini adalah di bawah Pluto, dan Pluto ini adalah planet of underworld ya, planet dunia bawah, planet alam bawah sadar gitu ya. Tentunya di sini kalian diminta untuk mereview kembali alam bawah sadar kalian gitu ya, apa yang selama ini intinya tidak sadari kalian lakukan gitu ya, entah itu menyakiti orang atau kalian tersakiti gitu ya dengan adanya tindakan yang kalian lakukan tanpa sadar gitu ya. Dan mungkin ada banyak hal yang mungkin tanpa sadar kalian intinya banyak hal yang dibawa alam bawah sadar yang mencuat ke permukaan di sini ya, dan kalian diminta untuk searching ke dalam gitu ya, finding true self dan hidup dengan jauh lebih conscious gitu ya, lebih berkesadaran. Itu. Oke, mari kita masuk lebih lanjut menggunakan tarot. Mohon bantuan semesta 3 energi utama untuk teman-teman Scorpio di sini. 3 energi utama untuk teman-teman Scorpio yang menjelaskan kondisinya. Oke, terima kasih semesta. Scorpio, energi pertama kalian mendapatkan Nine of Swords. Lalu kemudian The Chariot. Lalu kemudian Queen of Pentacles. Ya, ini Taurus, Virgo, Capricorn energi. The Chariot di sini adalah Cancer energi. Bottom of the deck, Eight of Wands. Ya, tampaknya dengan energi Eight of Wands di sini kalian berfokus pada sesuatu ya, ada sesuatu yang kalian berusaha untuk kalian fokuskan di sini dengan adanya energi Eight of Wands di sini ya. Dan ini adalah sebuah pesan cepat ya, pesan cepat, istilahnya kalian di sini energi bergerak cepat dan kalian menuju pada satu arah. Jadi intinya kalian berfokus pada sesuatu di sini. Entah apa nanti bisa kita klarifikasi lebih lanjut. Oke, dari energi pertama di masa lalu ada energi Nine of Swords ya, ini never ending nightmare ya. Ada sesuatu di masa lalu yang mungkin mengkhawatirkan kalian gitu ya, sampai kalian di sini kesulitan untuk tidur gitu ya, kesulitan untuk beristirahat di sini. Jadi kalian ruminating pikiran kalian ya, over and over again gitu ya, dengan adanya energi Nine of Swords di sini. Jadi intinya energi Nine of Swords di sini, story behind Nine of Swords di sini adalah ya, kita di sini diminta untuk bangun dari tidur ya, bangun dari nightmare itu sendiri, menyadarkan diri ya. Intinya di sini kita bangun dari intinya hal-hal yang membuat pikiran kita kacau gitu ya. Itu story behind Nine of Swords di sini. Dan di sini di bawah tempat tidurnya ini ya, di ranjangnya di sini ada gambar atau ada ukiran seseorang yang menusuk orang lain gitu ya. Jadi intinya di sini adalah
kita diminta untuk mengalahkan apa yang menjadi pikiran kita gitu ya, mengalahkan apa yang uh, intinya mengkacaukan pikiran kita gitu ya. Kembali lagi dengan adanya Mars Pluto Square di sini ya, kita diminta untuk mencari zona nyaman yang baru, filosofi yang baru, gaya hidup yang baru gitu ya, paradigma baru teman-teman ya. Dan sepertinya di masa lalu zona nyaman kalian saat ini itu sudah tidak nyaman sekali ya, sampai kalian tidak bisa nyaman untuk beristirahat di situ. Jadi intinya kita diminta untuk mengalahkan pikiran-pikiran itu, kita diminta untuk to the point ya, mencari permasalahan, sumber permasalahan yang ada, dan kita eh, di sini intinya adalah bangkit lagi, bangkit dari tidur gitu ya, bangkit dari ketidaksadaran gitu ya, dengan adanya energi non offshore di sini. Lalu kemudian di masa kini, di energi kedua di sini ada energi the chariot ya, Cancer energi. Ya, kita diminta untuk berpindah tempat ya. Kembali lagi the chariot di sini adalah movement energi. Kita berusaha untuk menyelaraskan antara energi feminin dan maskulin gitu ya, dan kita di sini bergerak dibantu oleh dengan bimbingan semesta sendiri ya. Kembali lagi orang ini di bahunya ada bulan dan di tirai kereta kudanya di sini ada bintang-bintang, di mana kita di sini dibimbing oleh semesta sendiri. Bagi teman-teman yang sudah melihat channel ini ya, secara tidak langsung kalian ya semacamnya dibimbing oleh semesta sendiri gitu ya, melalui saya sebagai mediumnya. Jadi intinya di sini di chariot, kalian di sini bergerak untuk mencari kemenangan yang baru gitu ya, suaka yang baru gitu ya. Dengan adanya Mars Pluto Square di sini itu ya. Ya, semoga kalian mendapatkan dunia yang baru ya di sini ya teman-teman ya. Lalu kemudian di masa yang akan datang ada energi Queen of Pentacles ya. Ini Queen of Pentacles di sini adalah nurturing our material gitu ya. Di mana Queen of Pentacles di sini kita berfokus pada apa yang kita punya gitu ya. Harta yang kita punya kita kembangkan gitu ya, kita rawat ya, kita pupuk dengan baik gitu ya. Dengan adanya Queen of Pentacles di sini ini nurturing sekali di sini, mother energi ya. Mother energi, saya merasakan di sini maternal energinya sangat kuat sekali dan material energinya cukup kuat ya. Queen of Pentacles di sini Taurus, Virgo, Capricorn ya itu. Lalu mari kita masuk lebih lanjut ke klarifikasi ya, ini terkait apa. Oke, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk 3 energi utama bagi teman-teman Scorpio di sini. Energi Nine of Swords, The Chariot, dan Queen of Pentacles. Oke. Nine of Swords di sini diklarifikasi dengan Page of Wands. Lalu kemudian Ten of Pentacles. Lalu kemudian Ten of Cups. Oh, nice ya. Energi 10-10. Lalu kemudian The Chariot di sini diklarifikasi dengan Five of Pentacles. Lalu kemudian The Magician. Lalu kemudian The Fool. Nice. Oke, Queen of Pentacles di sini diklarifikasi dengan The World. Lalu kemudian Knight of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu kemudian Four of Swords. Ya. Bottom of the deck, Four of Wands. Ya, dengan adanya bottom of the deck Four of Wands di sini tampaknya ada energi sebuah finalisasi ya, energi marriage gitu ya, energi pernikahan, energi sebuah kalian mencapai sebuah pencapaian baru gitu ya, garis finish gitu ya, dengan adanya energi Four of Wands di sini ya. Dan lucunya di sini Four of Wands di sini lebih pada orang ini sedang bikin booth ya, bikin booth atau bikin tenda gitu ya, tenda untuk berdagang gitu ya. Tampaknya ini ada sebuah usaha gitu ya dari kalian gitu ya. Mungkin kalian Scorpio di sini yang sedang
berdagang gitu ya, sedang ingin menjalankan usaha gitu ya. Kalian mungkin tampaknya saat ini usaha kalian itu ya sudah cukup ini ya, sudah cukup tuntas. Saya merasakan ada sebuah energi di mana kalian ingin berpindah usaha gitu ya. Saat ini usaha kalian tuh mungkin pada waktu ini tuh masih terlalu kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari atau apapun itu ya. Intinya dengan adanya energi Four of Wands di sini, sebuah finalisasi teman-teman ya, finalisasi di sini. Mencapai garis finish. Lalu kemudian di masa lalu, energi pertama tadi ada Nine of Swords yang diklarifikasi dengan Page of Wands, Ten of Pentacles, dan Ten of Cups gitu ya. Jadi ada sebuah kebahagiaan baru ya, passion baru di sini ya. Kalian seperti menemukan sebuah ide baru, di mana ide baru ini akan mengarah pada intinya happy home, happy family ya, living and building a legacy gitu ya. Jadi intinya kalian di sini berfokus pada masa depan kalian ya. Di sini ya kalian melupakan masa lalu. Di sini kalian seperti intinya di masa lalu itu bingung gitu ya. Ini nanti usaha ini apakah cukup gitu ya untuk saya bawa sampai saya tua, lalu kemudian untuk kebutuhan anak cucu saya itu apakah cukup gitu ya. Nah, tampaknya kalian di sini bangun dari mimpi buruk kalian dengan adanya Page of Wands di sini. Ada sebuah passion yang baru, ada sebuah ide baru yang muncul gitu ya. Kembali lagi teman-teman, di hari Jumat nanti ada Merkuri yang masuk di konstelasi Gemini, itu nanti akan memunculkan banyak ide-ide baru ya teman-teman ya. Itu nanti yang berharap bisa merubah hidup kalian gitu ya. Kembali lagi ada dua kupu-kupu di sini, transformasi energi ya, transformasi terkait material keuangan warnanya hijau, dan transformasi terkait hati gitu ya, warnanya biru gitu ya. Itu jadi kehidupan yang baru juga bisa jadi ya teman-teman kupu-kupu di sini. Jadi semula dia dari kepompong, kemudian dari ulat, lalu kemudian membentuk kepompong, dan di sini dia keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah berwarna hijau dan biru. Di sini ya intinya adalah transformasi kehidupan. Gitu ya. Intinya kalian mencoba untuk merubah kehidupan kalian di masa lalu, lalu kemudian saat ini energi The Chariot ya, move to victory, diklarifikasi dengan Five of Pentacles, The Magician, dan The Fool. Ya, di sini kalian seperti setelah mendapatkan ide yang cemerlang di masa lalu itu ya, lalu kemudian kalian meninggalkan cara berdagang, mungkin cara usaha, cara berbisnis yang lama, lalu kalian memanifestasikan apa yang ada di pikiran kalian, yaitu tadi ide yang baru itu ke kenyataan gitu ya, dan kalian di sini mengambil resiko untuk itu gitu ya. Itu jadi kalian meninggalkan intinya Five of Pentacles di sini adalah ditinggalkan di luar, diabaikan gitu ya. Kalian di sini menjadi tidak ingin diabaikan lagi, kalian ingin menjadi seseorang yang punya intinya kebahagiaan untuk kalian sendiri gitu ya. Lalu kemudian kalian memanifestasikan itu dengan adanya energi Page of Wands tadi ya, dan kalian taking a risk dengan adanya energi The Fool di sini ya. Ya, itu. Oke, lalu kemudian di masa yang akan datang energi Queen of Pentacles di sini diklarifikasi oleh The World, Knight of Pentacles, dan Four of Swords gitu ya. Jadi di sini kalian berfokus pada apa yang kalian punya gitu ya, mengembangkan itu tadi, taking a risk gitu ya, menggunakan cara berbisnis yang baru,
dan kalian mengakhiri itu semua ya, mengakhiri dunia lama kalian, cara berbisnis yang lama. Kalian menginvestasikan dengan cukup hati-hati dengan Knight of Pentacles di sini. Kembali lagi saya merasakan adanya energi sebuah kepergian ya di sini ya. Kalian seperti berusaha untuk itu tadi ya, Mars Pluto Square gitu ya, dimana kalian di sini keluar mencari filosofi bisnis baru gitu ya, cara berdagang yang baru, dan kalian di sini dengan adanya energi Four of Swords di sini kalian mengistirahatkan ide-ide yang lama kalian gitu ya, cara berbisnis yang lama kalian, dan uniknya di sini Four of Swords-nya di sini tengkorak ini memalu peti mati ini ya, supaya peti mati ini tidak terbuka lagi gitu ya. Jadi intinya di sini kalian mengubur dalam-dalam filosofi lama kalian dalam menjalankan hidup, bisnis atau apapun itu ya, dan kalian mengadaptasikan ide baru kalian, filosofi terkait bisnis atau hidup kalian yang baru ke kenyataan gitu ya, dengan adanya The Magician tadi ya, itu. Lalu kalian mencari sebuah opportunity baru ke depannya, dari Queen menjadi Knight ya, nice ya energinya ya. Di sini kalian berurusan dengan ya Gemini, Virgo, lalu kemudian The Fool. Di sini ada energi Sagittarius ya, Taurus juga, lalu kemudian Page of Wands di sini Aries, Leo, Sagittarius ya. Knight of Pentacles di sini Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Pentacles juga Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, The World di sini juga Leo, Aquarius. Banyak ya, hampir semua ya di sini ya. Oke. Lalu kemudian mari kita dengarkan saran dari semesta terkait hal ini ya. Mohon bantuan semesta, saran untuk teman-teman Scorpio di sini. Tiga kartu. Terima kasih semesta. Let's play the deck. Saran dari semesta yang pertama, Nine of Swords keluar lagi ya. Lalu kemudian Two of Pentacles. Lalu kemudian Six of Pentacles. Bottom of the deck, Queen of Cups. Ya, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Tadi dengan The Chariot tadi juga Cancer energi ya. Queen of Cups di sini intinya adalah ya kontemplasi ya, kembali lagi inner light, soul searching, finding true self. Kalian diminta untuk melihat ke dalam jati diri kalian itu yang seperti apa, apakah sesuai dengan zona nyaman kalian sekarang atau sesuai dengan filosofi berbisnis atau berdagang sekarang gitu ya. Kalau memang sudah tidak lagi relevan, ikuti kata hati kalian ya. Kalau memang ada yang dirubah gitu ya, dengan gaya berbisnis baru, itu ikuti saja ya teman-teman ya, Scorpio ya di sini ya, dengan adanya energi Queen of Cups. Kalian diminta untuk mengikuti intuisi kalian di sini. Karena disitulah kalian akan menemukan inner light-nya ya. Itu lalu kemudian semesta juga berkata ya tidak perlu terlalu dipikirkan ya, apapun itu yang mengganggu pikiran kalian gitu ya, tidak perlu terlalu dipikirkan. Intinya kalian bangunlah dari nightmare kalian gitu ya, hadapi realita. Jadi intinya Nine of Swords di sini adalah kita menghadapi realita ya teman-teman ya. Kembali lagi realitanya bagaimana. Kalau memang sudah tidak sesuai lagi ya ngapain dipaksakan gitu ya. Filosofi yang lama atau cara berbisnis atau berdagang yang lama itu ya. Yang ada malah nanti menghancurkan kita sendiri ya. Memakan kita sendiri nantinya ya, dengan adanya kita tetap memaksakan filosofi yang lama itu. Gitu ya. Itu lalu kemudian Two of Pentacles di sini ya berfokus pada satu hal ya. Berfokus pada satu hal di sini, kembali lagi dengan tadi bottom of the deck adalah Eight of Wands di sini, fokus pada satu hal. Kalian diminta untuk tidak lagi juggling gitu ya, tidak lagi juggling dan berfokus pada satu hal yang memang
Kembali lagi Queen of Pentacles di sini yang memang masih bisa untuk dikembangkan gitu ya. Silakan cari ya. Cari ke dalam gitu ya. Dan uniknya tuh Of Pentacles di sini kenapa berfokus? Karena yang satunya di sini adalah hanya sebuah bayang-bayang, sedangkan yang realitanya ada di sini, teman-teman ya. Jadi intinya kalian di sini juggling sesuatu hal yang sebenarnya sudah tidak lagi real, ya gitu ya. Nah, yang real itu ada di sini. Nah, kalian diminta untuk berfokus pada yang real saja. Dari tadi energinya itu seperti memaksa kalian untuk melihat ke kenyataan ya, apapun itu ya. Dan mungkin ini juga sakit hati kalian juga bisa diterapkan di sini ya, dalam artian ini tidak melulu terkait bisnis ya teman-teman Scorpio ya di sini ya. Bisa jadi kalau memang hubungan itu sudah tidak lagi nyaman untuk kita jalani gitu ya, ya kita lihat ke realitas saja ya. Ya kalau kita sakit hati terus ya ngapain dipertahankan gitu ya. Ya kita sebaiknya mencari seseorang yang lain atau kita berfokus pada diri kita sendiri, memperkaya diri kita sendiri baik secara material maupun fisik maupun hati gitu ya. Itu akan jauh lebih baik daripada kita berfokus pada seseorang yang toksik gitu ya. Lalu kemudian ya Six of Pentacles di sini sama seperti yang baru saja saya sampaikan di sini ya. Intinya Six of Pentacles di sini adalah discernment ya, pilah-pilah mana yang memang layak untuk kalian beri energi, mana yang tidak layak untuk kalian beri energi. Di situ ya. Berilah energi pada orang yang memang benar-benar resiprokal, yang nanti memang benar-benar bakal bisa memberikan imbal balik yang setimpal pada kalian gitu ya, dengan adanya energi Six of Pentacles di sini. Dan Six of Pentacles di sini juga bisa berarti bahwa apapun yang terjadi di masa lalu ya, filosofi lama dan perubahan filosofi ini, perubahan dunia ini, itu adalah ya pemberian semesta sendiri gitu ya. Intinya semesta di sini mencoba untuk menyadarkan kita melalui kondisi yang berubah di sekitar kita gitu ya, bahwa kita sudah tidak lagi menganut paham yang lama gitu ya. Paham yang lama itu sudah cukup menyiksa kita gitu ya. Itu dengan adanya energi Six of Pentacles. Oke, kita lihat dengan monologi Oracle untuk teman-teman Scorpio di sini ya. Oke, sekali lagi. Let's split the deck. Teman-teman Scorpio di sini kalian mendapatkan Balsamic Moon, a time for healing. Gitu ya, kembali lagi. Itu ya, healing di sini adalah menarik diri ke dalam ya, soul searching, inner light gitu ya. Semua jawaban ada di dalam diri kita gitu ya. Jadi ini apapun itu permasalahannya, mau relasi maupun bisnis, itu semua jawabannya ada di dalam diri kita gitu ya. Dan kita dasarkan saja pada yaitu tadi ya, hari Jumat nanti Merkuri masuk ke Gemini. Gemini itu based on data teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman diminta untuk melihat real datanya di lapangan seperti apa gitu ya. Kalau memang sudah tidak sesuai ya buat apa dipertahankan gitu ya. Oke. Mari kita lihat untuk Animal Spirit Oracle bagi teman-teman Scorpio di sini. Animal Spirit apa yang dapat diadopsi di sini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, let's play the deck. Terima kasih semesta. Dragon Spirit Supernatural. Oh, saya suka ini ya. Supernatural Dragon Spirit. You are the ancient wise sage. You can shape-shift at will. Mastery is your destiny. Rise with dignity, yaitu ya. Kalian adalah sage yang sangat bijaksana dari masa lalu gitu ya. Sangat kuno sekali. You can shape-shift at will. Kalian bisa mengubah diri kalian sewaktu-waktu. Mastery is your destiny. Jadi mastery di sini adalah takdir kalian. Rise with dignity. Jadi kalian diminta untuk bangkit dengan dignity gitu ya, dengan intinya kepercayaan diri gitu ya. Itu, dan uniknya di sini mastery is your destiny ya. Satu kalimat di sini yang menerangkan tadi The Chariot tadi ya.
The Chariot tadi diklarifikasi oleh Five of Pentacles, The Magician, dan The Fool. Jadi intinya Five of Pentacles di sini kalian itu sudah tidak lagi relevan ya. Intinya kalian sudah di masa lalu atau di kehidupan yang lalu kalian sudah mencapai masterinya gitu ya. Kalian sudah menguasai semua terkait pelajaran-pelajaran yang sudah kalian ambil dari apapun itu ya. Kalian sudah menjadi The Magician. Dan kembali lagi berdasarkan story behind The Magician and The Fool, mereka ini orang yang sama sebenarnya ya. Orang yang sama. Jadi ketika dia sudah mencapai masterinya dengan Magician, maka dia akan kembali lagi bertualang menjadi The Fool untuk belajar sesuatu hal yang baru, supaya dia bisa menjadi Magician lagi. Gitu ya. Jadi dia memulai hal yang baru, memulai usaha yang baru di sini ya. Dengan adanya energi The Chariot di sini ya, saya merasakan adanya sebuah usaha baru di sini ya. Kalian tampaknya ya itu tadi ya, saya mendapati sebuah adanya energi berdagang di sini ya. Usaha yang baru, hidup yang baru. Dan kalian memulai lagi dari nol dengan apa yang kalian punya ya. Dengan adanya energi Queen of Pentacles di sini dan Knight of Pentacles, The World, Knight of Pentacles ya. Kalian mengakhiri bisnis yang lama dan kalian membuka bisnis yang baru di sini ya, dan kalian menginvestasi ulang gitu ya dengan pelajaran dari masa lalu gitu ya. Kalian akhirnya bisa tahu tanah-tanah mana saja yang subur untuk kalian tanamkan investasi kalian gitu ya. Oke, lalu kemudian ya itu ya saran dari saya dan semesta, teman-teman Scorpio ya. Terima kasih bagi teman-teman Scorpio yang sudah berkunjung. Terima kasih bagi teman-teman Scorpio yang sudah memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di bacaan Scorpio yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Scorpio. Salam satu semesta. Terima kasih.